ke Istana Merdeka pagi menjelang, burung merpati terbang berpasang-pasang. Dunia datang membawa peluang, Bill Gates tiba, harapan pun menjulang. Hari ini Indonesia menjadi saksi sebuah pertemuan bersejarah di mana Bill Gates yang merupakan tokoh teknologi dan juga filantropi dunia duduk satu meja bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan para taipan tanah air. Namun ini juga bukan sekedar jamuan kehormatan atau foto bersama, di balik senyum diplomatik dan juga sambutan hangat terselip agenda besar, yaitu membangun masa depan Indonesia lewat kolaborasi lintas sektor dari kesehatan global, digitalisasi publik hingga kemandirian pangan dan juga energi. Tak berhenti di istana saja, Bill Gates turun ke lapangan meninjau program makan bergizi gratis alias MBG, salah satu prioritas nasional pemerintahan baru. Apakah kehadiran Bill Gates di program ini hanya simbolis ataukah ini pertanda bahwa Indonesia sedang dipinang sebagai mitra strategis dalam peta besar pembangunan global? Tapi pertanyaan pentingnya adalah apakah kolaborasi ini juga mampu untuk menjawab tantangan dalam negeri mulai dari gelombang PHK, krisis konsumsi hingga ketimpangan digital. Kita akan mengupasnya bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Suhendra, dan juga Editor CNBC Indonesia, Kartini Bohang atau Tibo. Kita akan bahas begitu ya, mungkin tanggapan dari redaksi dulu. Ini kan sudah ada beberapa poin yang memang sudah disampaikan. Sebenarnya apa sih yang menjadi pembahasan dari pertemuan ini? Seorang filantropi, pendiri perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Bill Gates yang bertemu dengan pemerintah Indonesia bersama dengan para taipannya. Tanggapan dari redaksi dari apa yang disampaikan seperti apa? Boleh silakan Kang Hendra. Ya Dina, jadi kunjungan Bill Gates ke Indonesia itu sebenarnya kurang lebih sudah ketiga kali ya. Saya ingat sekali waktu 2028 itu untuk pertama kalinya Bill Gates datang ke Indonesia, waktu itu dia masih pakai bendera Microsoft ya, sebagai masih aktif gitu. Dan itu antusias publik saat itu sangat tinggi kedatangan Bill Gates. Jadi lebih ke narasi bagaimana dia meramalkan masa depan soal teknologi. Nah, yang kedua dan ketiganya itu justru tahun 2014 dan tahun ini itu lebih gimana Bill Gates itu seperti dengan wajah sebagai seorang filantropis gitu kan. Jadi ini di tiga kunjungan tapi dengan sentuhan yang berbeda. Nah, makanya saya pikir ini menarik karena ini bukan bicara soal Bill Gates sebagai tokoh yang orang terkaya dengan harta 2.000 triliun lebih, tapi bagaimana justru Indonesia bisa memberikan ada menawarkan peluang lah dengan adanya kedatangan mereka gitu. Tadi kalau kita lihat tadi obrolan dengan Pak Prabowo dengan para pengusaha termasuk para menteri sangat jelas sekali bahwa itu terlihat Pak Rosan juga menawarkan Danantara, ya kan, Pak Menkes juga menawarkan segala macam. Artinya itu salinglah membuka peluang gitu. Dan saya pikir Bill Gates orang yang cocok lah untuk termasuk misalnya apalagi lagi Danantara kita sedang lagi ramai-ramainya ditawarkan juga tuh sebagai penasihat. Betul. Ya, selain Pak Ray Dalio ya kan? Ya, bersama dengan Pak Ray Dalio. Nanti mungkin Tiwa akan nambahin soal bagaimana kiprah Bill Gates lah, sisi teknologinya seperti apa gitu. Ya, sebenarnya kalau kita review, tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya dari tahun lalu ini kan cukup banyak begitu tokoh teknologi yang sudah mampir atau main ke Indonesia meskipun memang tujuannya beda-beda ya. Kita tahu ada mulai dari Elon Musk, kemudian kemarin juga ada tokoh dan juga pimpinan perusahaan Apple dari Google juga main ke Indonesia. Apakah kehadiran dari Bill Gates ini juga merupakan bagian dari Bill Gates ini FOMO juga nih kayaknya belum main ke Indonesia, atau sebenarnya nanti kita akan lihat begitu ya, ada sejumlah komentar netizen yang bilang sebenarnya Bill Gates itu main ke Indonesia karena melihat Indonesia sebagai pasar alias jualan dari perspektif atau sektor teknologi. Silakan Mbak Tini. Kalau menurut aku Bill Gates ini seperti yang tadi dibilang kan dari tahun lalu itu udah banyak banget bos-bos raksasa teknologi yang datang ke Indonesia. Tapi yang unik dari Bill Gates ini kalau yang kemarin-kemarin itu memang fokusnya heavy di teknologi saja. Kalau Bill Gates ini kan menawarkan warna filantropis ya, jadi ada sentuhan sosialnya. Kalaupun mau disinggung soal dia berniat jualan di Indonesia, menurut aku harus dilihat lagi ini win-win solutionnya kayak gimana gitu di antara dua pihak. Kalau tahun lalu kan ada juga Satya Nadella, CEO Microsoft yang datang ke sini itu lebih bahas tentang infrastruktur AI. Terus menurut aku ini kunjungannya Bill Gates itu kayak melengkapi gitu loh. Kalau tahun lalu komitmennya Microsoft itu bangun infrastruktur AI, sekarang dia mau bilang kalau dengan AI itu udah jalan di Indonesia, ada juga nih bisa dilakukan kolaborasi di bidang kesehatan. Jadi pemanfaatannya lebih luas gitu. Oke, tapi aku belum nangkep sebenarnya. Ada dana yang ditanamkan mulai tahun 2009 gitu. Tapi sebenarnya kemana sih arahnya? Apakah memang murni ke MBG kah? Karena kan kita tahu sebenarnya MBG ini kan usianya belum ada 1 tahun. Jadi uang yang sudah diinvestasikan oleh Bill Gates lewat foundation-nya begitu ya, yang merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di dunia, Bill and Melinda Foundation begitu. Sebenarnya lari kemana? Karena lebih ke pertanyaannya adalah pada saat ini Indonesia sedang PHK, ekonomi juga sedang tidak baik-baik
baik-baik saja. Apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari kehadiran seorang filantropi terbesar atau tertinggi kekayaannya di dunia yang akan berpengaruh terhadap masyarakat luas? Ya, ini menarik emang. Jadi soal bagaimana Bill Gates itu misalnya dia berkunjung ke program MBG, karena memang Gates Foundation itu juga punya concern terhadap masalah malnutrisi, masalah-masalah kurangan gizi, concern ya. Jadi inilah antara kepentingan pemerintah Indonesia dengan apa yang menjadi concernnya Gates Foundation gitu kan. Nah kebetulan filosofinya Gates Foundation itu juga salah satunya adalah bagaimana membentuk manusia yang sehat dan produktif. Menyambung dengan program AI-nya dia, bagaimana menciptakan pupuk yang lebih murah, pupuk yang bisa inovatif, termasuk produk-produk pertanian yang lebih efisien. Gitu. Jadi sebenarnya inline sih. Karena selain ada masalah pembiayaan untuk kesehatan, ada juga untuk pertanian, teknologi dan yang lainnya sih. Dari anggaran yang sekitar 300 juta itu sih. Oke, gitu. Katanya Bill Gates itu memang sudah minta untuk bertemu dengan pemerintah Indonesia, lebih tepatnya Prabowo sejak akhir tahun lalu, betul begitu, Kang Hendra? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya memang Pak Bill Gates sendiri yang meminta sejak tahun lalu. Dan ini artinya Bill Gates punya kepentingan juga ke Indonesia gitu. Dan dia sampai datang 3 kali ke Indonesia, artinya Indonesia itu punya posisi yang strategis sampai dia harus datang ke Indonesia 3 kali dan diminta langsung ke Pak Prabowo. Artinya Pak SBY pernah datang, zaman Pak Jokowi pernah datang, dan sekarang zaman Pak Prabowo gitu loh. Saya pikir itulah kita punya posisi tawaran kuat sebenarnya sih. Oke, baik. Nah ini pertanyaan selanjutnya mungkin sebenarnya pertanyaan netizen ya. Tadi aku sempat search mungkin dan bisa dikatakan bahwa ini pertanyaan awam. Ada kekhawatiran bahwa karena kan salah satu yang dikembangkan adalah vaksin begitu ya. Vaksin tuberkulosis, vaksin polio dan lain sebagainya. Ada beberapa vaksin yang disebutkan. Yang dikhawatirkan adalah seorang Bill Gates akan menanamkan chip di tubuh manusia, di tubuh warga Indonesia. Sebenarnya ini komentar netizen ya, tidak berbasis data. Tapi tanggapannya dong Mbak Tini bagaimana? Kalau dari perspektif teknologi itu mungkin nggak sih? Sebenarnya concern soal dari awal Bill Gates itu tahun 2002 ya kalau nggak salah mendirikan Gates Foundation dan fokus untuk vaksin, itu bukan cuma netizen Indonesia ya. Netizen khawatir ya. Udah khawatir bahwa chip itu akan ditanam diam-diam di vitamin. Nah itu sebenarnya kalau di teknologi yang sekarang ada ya, kayak Elon Musk juga bikin chip yang ditanam langsung ke otak gitu kan. Setahu aku, chip itu cuma bisa bekerja kalau misalnya ada implan yang organ hidupnya gitu. Jadi kalau misalnya chip ditaruh di pil gitu, agak kurang masuk akal ya. Kan selama ini kan chip ditaruhnya di handphone, jadi kayak handphone itu ada mesin yang berjalan di situ atau di otak karena ada organ yang berjalan. Jadi kalau misalnya chip ditaruh di gelas gitu, dia bukan seperti kamera gitu ya. Jadi kayak harus ada, mungkin menurut aku sih kekhawatiran netizen itu nggak bisa didismiss 100% gitu. Wajar. Karena teknologi yang kita tahu saat ini mungkin hanya segelintir dari perkembangan teknologi yang dipakai di militer misalnya. Tapi itu tuh sudah konspirasi yang udah bertahun-tahun lalu disebutkan, dan buktinya program Gates Foundation ini kan udah terbukti banyak banget 5 juta orang kayak udah sembuh dari malaria, dan nggak ada bukti konkret bahwa di pil itu ditanamkan chip. Gitu menjawab ya pertanyaan netizen dan juga sebenarnya pertanyaan saya juga sih. Mungkin kebanyakan nonton film kali ya. Konspirasi. Konspirasi begitu. Seru sih memang. Seru kan memang untuk diikuti.